Oke, luar biasa. Jadi kita sudah mendapatkan pencerahan tentang amplifikasi. Jadi bagaimana memperluas, menguatkan penyebarluasan informasi pembangunan desa. Dan sisi yang lain yang tadi disampaikan adalah tentang bagaimana hal positif yang perlu disebarkan. Jadi ketika orang-orang baik ini tidak banyak bicara, maka yang berbicara adalah orang-orang yang tidak baik. Maka apa yang dikatakan oleh orang-orang tidak baik itu dianggap sebagai satu kebenaran. Maka bersalahlah atau berdosalah orang-orang baik yang tidak banyak bicara. Nah, ini menarik bahwa hari ini dengan teknologi informasi, media, bahkan media sosial itu sudah menjadi pilar demokrasi yang keempat. Jadi bagaimana berperan cukup besar. Dan di akhir, mungkin di closing dari tadi yang disampaikan tentang bagaimana komunikator dengan komunikan ini memang memerlukan bakat. Jadi apakah teman-teman pendamping profesional ini memang bakatnya di situ atau tidak, itu menjadi bagian yang penting juga. Oleh karenanya TV Desa dengan Desa Institute kita juga sedang mencoba mengembangkan menemukan bakat. Jadi terlambat tidak ada masalah sebenarnya ketika kita mengenali bakat kita, karena kita akan bekerja di tempat yang memang sesuai dengan selera kita atau sesuai dengan bakat kita. Ini bagian yang kita akan kembangkan ke depan. Dan saya jadi karena Gus Ivan cerita tentang bagaimana baik, kebaikan dan seterusnya, saya jadi teringat dengan satu catatan yang saya tulis di lembar pemberitahuan tentang kelahiran anak saya. Jadi kebiasaan di kampung itu kalau memberikan nama itu kan kemudian ada selamatan gitu. Nah, dibungkus di kemasan selamatan itu saya mungkin agak berbeda dengan teman-teman pada saat itu. Jadi saya menyebutkan nama anak saya siapa, maknanya apa, itu saya tuliskan di situ. Kemudian panggilannya siapa, itu saya tuliskan di situ. Supaya apa? Supaya orang kalau memanggil biar sama, karena namanya panjang nanti takutnya ada yang manggil siapa. Kita sudah mengarahkan anak saya itu panggilannya ini, bukan ini kan gitu. Nah, dan yang kemudian saya tulis di sana adalah tentang Durati Law, tentang bagaimana mendidik anak. Jika anak dibesarkan dengan celaan, dia akan belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, dia akan belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, dia akan belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan hinaan, dia akan belajar menyesali diri. Kadang-kadang kita mengikuti tradisi yang agak kurang tepat. Ketika anak kita jatuh, maka kemudian tanah dipukul karena siapa yang nakal, ini yang salah dan seterusnya. Padahal itu adalah kesalahan anak kita, umpamanya tersandung atau apa. Bukan karena batunya ada di situ, tapi karena kamu tidak hati-hati. Ini yang kadang-kadang kita tidak lakukan. Lanjutan dari bagaimana anak supaya tidak memaki, berkelahi, rendah diri, dan menyesali diri, ada lanjutannya adalah tentang jika anak dibesarkan dengan toleransi, dia akan menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia akan percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, selalu memuji, selalu kita puji, dia akan belajar menghargai. Jika anak diperlakukan dengan sebaik-baiknya perlakuan, dia akan belajar keadilan. Ini sesuatu yang waktu itu terbersit andai kata semua yang punya anak itu berpegang pada puisi ini, sungguh luar biasa. Karena yang terakhir itu jika anak dibesarkan dengan rasa aman, dia akan belajar tentang kepercayaan dia. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, dia akan menyenangi dirinya. Dan jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, dia akan menemukan cinta dan kehidupan.
ini sesuatu yang luar biasa yang saya tidak pernah menyesal men-share itu di kotak kotak selamatan anak saya bagikan ke tetangga, karena ternyata beberapa kemudian menyimpan itu, kemudian dia berusaha untuk anaknya tidak akan diajarkan mencela, tidak akan diajarkan bermusuhan, tidak akan diajarkan mencemooh, tidak akan belajar di penghinaan dan seterusnya. Jadi nilai-nilai positif harus sudah ditanamkan dari awal, dan menemukan bakat tidak harus kemudian kita anggap terlambat kalau hari ini baru kita menemukan kenali. Karena saya merasa sebagai contoh saya pribadi, saya merasakan bahwa saya cocoknya bekerja di bidang ini baru beberapa tahun terakhir ini. Awal-awal kita sepertinya ini enak ya kerjakan, ini enak kerjakan, tetapi ternyata kenyamanan atau kesesuaian kita ada di bidang yang mana itu mungkin baru kita temukan di usia-usia yang sudah masuk di senja, tetapi itu tidak menjadi sesuatu yang salah, karena apapun menjadi lebih baik ketika kita nyaman dengan apa yang kita kerjakan sesuai dengan bakat dan minat kita. Oke, sampai di sini Ampri apa yang disampaikan oleh Gus Ivan tentang bagaimana kita melakukan amplifikasi informasi pembangunan desa. Saya pikir teman-teman pendamping profesional perlu menjadi komunikator yang handal dan perlu mengenali komunikan dengan baik. Karena ketika tidak mampu menjadi komunikator, tidak bisa mengenali komunikan, maka cara berkomunikasinya akan tidak pas dan kemudian pesan-pesan tidak akan sampai. Sampai di sini sarapan SDGs pagi ini luar biasa, ilmu luar biasa kita dapatkan dari Gus Ivan pagi hari ini, dan semuanya begitu cepat berubah. Hanya mereka-mereka yang tidak yang tidak siap untuk mengikuti perubahan yang akan tertinggal. Saya yakin teman-teman pendamping profesional tidak akan menjadi orang-orang yang tertinggal.